Orang yang cenderung menilai tinggi kemampuannya. Dia percaya bahwa dirinya sudah menguasai suatu hal atau suatu bidang tertentu, bahwa ia lebih pintar daripada orang lain. Sesungguhnya ia tidaklah memiliki kemampuan yang cukup, namun merasa lebih hebat dari orang lain. Orang-orang seperti ini tidaklah mampu secara intelektual, hanya saja dia melebih-lebihkan kemampuannya, merasa kemampuannya itu di atas rata-rata. Hal ini terjadi akibat ketidakmampuan orang tersebut menilai segala kekurangannya. Dalam psikologi disebut Dunning-Kruger Effect. Hai guys, welcome back to Snow White Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang Dunning-Kruger Effect. Apa sih Dunning-Kruger Effect itu dan apa pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, check it out. Dunning-Kruger Effect adalah suatu bias kognitif ketika seseorang yang tidak memiliki kemampuan mengalami superioritas ilusif. Artinya ia merasa kemampuannya lebih hebat daripada orang lain pada umumnya. Bias ini diakibatkan oleh ketidakmampuan orang tersebut secara metakognitif untuk mengetahui segala kekurangannya. Istilah Dunning-Kruger Effect pertama kali dikemukakan oleh dua psikolog dari Cornell University, David Dunning dan Justin Kruger. Mereka awalnya penasaran dengan kasus MacArthur Wheeler, pria yang merampok dua Pittsburgh Bank di siang hari bolong tanpa usaha penyamaran. Wheeler tidak menggunakan topeng atau berusaha menutupi wajahnya, tapi ia melumuri wajahnya dengan air lemon. Dia percaya bahwa air lemon mengandung zat yang akan membuat wajahnya tak terlihat atau tak terekam kamera. Sama seperti menulis dengan tinta air lemon, maka tidak akan terlihat. Si perampok ini dengan sangat percaya diri mengencarkan aksinya. Karena yakin wajahnya tidak akan terekam kamera, malah ia sempat-sempatnya tersenyum di depan kamera. Tayangan rekaman perampokan itu tersiar di media. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk meringkusnya. Wheeler tertangkap kurang dari 1 jam setelah video itu tersiar. Ketika polisi menunjukkan rekaman itu, dia menatap percaya. Aku sudah memakai jus itu. Mengapa bisa aku tertangkap? Peristiwa inilah yang mengilhami penelitian David Dunning dan Justin Kruger untuk mencari tahu penyebab MacArthur Wheeler bersikap demikian. Mereka menguji kemampuan manusia yang dibagi dalam dua kelompok dengan serangkaian tes, yaitu tes logika, tes tata bahasa, dan tes humor. Kelompok yang mendapat skor rendah dalam tes itu percaya mereka punya kemampuan tinggi. Yang mendapat skor 12% menganggap kemampuannya adalah 62%. Sebaliknya, kelompok orang yang menganggap dirinya sedikit berpengetahuan justru lebih pintar dan lebih paham dibanding orang yang mengaku paham. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tidak hanya mereka kurang mampu menilai, mereka juga tidak bisa menilai diri mereka sendiri. Selain itu, seseorang yang mengalami Dunning-Kruger Effect biasanya mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, berlagak seakan sangat paham tentang hal yang sedang dibicarakan. Karena tidak mau dianggap bodoh, takut dinilai tidak kompeten, sehingga bersikap sok tahu. Dengan begitu secara emosi egonya itu sudah terpenuhi dengan banyak bicara, padahal ia tidak begitu menguasai hal yang sedang dibicarakan. Mereka bersikap seperti itu untuk menyelamatkan harga dirinya. Penderita Dunning-Kruger Effect saat menemukan suatu informasi atau artikel di internet yang menganggap sudah sangat mengetahui dan ahli, padahal ia tidak sekolah di bidang itu, tidak bekerja di bidang itu, jarang berkecimpung di dunia tersebut. Hanya karena kebetulan ia membaca suatu artikel, dia merasa sudah superior. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang sering mendominasi pembicaraan, ingin selalu diperhatikan, tidak mau dikritik seolah-olah pendapatnya yang terbaik, tidak mau mengakui kelebihan orang lain, dan menilai dirinya terlalu tinggi dibanding yang sebenarnya? Mengapa mereka tidak mampu menyadari sikap mereka? Fenomena ini terjadi akibat beban ganda yang dimiliki oleh orang tersebut. Di satu sisi orang itu memang tidak ahli, karena ketidakahliannya itu makanya untuk menilai dirinya sendiri pun ia tidak bisa. Dan di sisi lain ia tidak bisa mengolah mentalnya bahwa ia sebenarnya tidak mampu.
Orang yang rentan mengalami Dunning-Kruger effect adalah mereka yang memperoleh sedikit pengetahuan di bidang yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Contohnya, saat seseorang memperoleh informasi mengenai suatu topik yang sedang hangat dibicarakan saat ini, dia merasa sangat paham, lantas berkuar-kuar di media sosial, seakan sudah menguasai. Padahal bisa saja informasi yang diperoleh adalah dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meskipun begitu, karena dia aktif di media sosial, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Bisa dibayangkan jika orang yang mengalami Dunning-Kruger effect ini adalah seorang politikus, tokoh masyarakat, atau seorang pemuka agama. Belum lagi jika dia mendengarkan opini dari seseorang yang dia kagumi dan dianggap benar olehnya, bisa ditebak kekacauan apa yang akan terjadi. Hanya dengan wawasan sederhana mengenai hal itu, dia sudah merasa seolah expert, sehingga gagal dalam mengidentifikasi dirinya. Kenyataannya tidak begitu. Perilaku seperti ini akan membuatnya terlihat buruk di depan orang. Jika sikap orang yang mengalami efek ini seperti itu, bagaimana dengan orang yang berpengetahuan dan memiliki kompetensi menilai diri mereka? Orang bodoh menganggap dirinya bijak, tetapi orang bijak tahu bahwa dirinya bodoh. Menurut hasil penelitian Dunning dan Kruger, orang yang berpengetahuan memiliki pandangan yang lebih realistis terhadap diri mereka sendiri. Biasanya lebih low profile, tidak menyombongkan diri. Mereka sadar bahwa masih ada orang lain yang lebih kompeten dibanding diri mereka sendiri, malahan meremehkan kemampuan mereka, seperti padi yang semakin masak semakin merunduk. Yang artinya ketika kita merasa hebat atau pandai, jangan lupa bahwa masih ada orang lain yang lebih hebat atau lebih pandai dari kita. Hal ini mengajarkan pada kita untuk dapat berendah hati dan tidak bersikap angkuh. Coba perhatikan grafik berikut ini. Garis vertikal adalah tingkat kepercayaan diri seseorang, sedangkan garis horizontal adalah kemampuan seseorang yang sesungguhnya. Di fase pertama adalah seorang memperoleh sedikit informasi mengenai suatu hal, merasa percaya diri yang tinggi, merasa hebat meski pengetahuannya masih dangkal, karena dia belum pernah mengetahui hal itu sebelumnya. Ini adalah jebakan. Karena merasa diri sudah berpengetahuan, orang cenderung untuk berhenti belajar sampai di fase ini. Saat kita memutuskan untuk berhenti belajar, maka kita telah mengalami Dunning-Kruger effect. Di fase kedua, jika kita mau terus belajar, maka kepercayaan diri kita akan menurun karena semakin dalam ilmu yang dipelajari, semakin kita menyadari bahwa apa yang selama ini kita ketahui ternyata belum ada apa-apanya. Pada fase ketiga, menurut Dunning dan Kruger, bila kita mau belajar dan terus belajar, maka kepercayaan diri kita akan kembali seperti pada fase pertama, tentu saja dengan tingkat kemampuan yang lebih kompeten. Kekeliruan dari orang yang mengalami efek Dunning-Kruger akan menimbulkan keresahan sehingga dia akan terlihat buruk di mata orang tanpa dia sadari. Adalah hal yang biasa dan lumrah. Dunning-Kruger effect ini terjadi pada setiap orang, bukan penyakit mental atau sindrom tertentu. Karakter seperti ini bisa kamu temukan di segala tempat dan segala situasi. Kita semua mungkin aja pernah mengalaminya. Pertanyaannya, seberapa sering kita mengalaminya dan seberapa sadar kita akan hal itu? Berikut ini adalah tips buat kamu untuk mengatasi atau meminimalisir efek ini. Pertama, waspada. Ketika kamu waspada, kamu akan belajar mengidentifikasi kekurangan diri. Kedua, tingkatkan kualitas diri. Teruslah belajar dan belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Jangan berasumsi bahwa kamu sudah tahu segalanya, karena setiap hari pasti ada yang belum kita pelajari. Ketiga, minta kritik dan saran dari orang. Cobalah untuk menerima pendapat orang lain tentangmu. Ini penting untuk meningkatkan kualitas diri agar menjadi pribadi yang lebih. Semoga video ini bermanfaat bagimu dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.